Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Ibu-Ibu Kota Awards merupakan sebuah ajang apresiasi pada kaum ibu yang berdedikasi di berbagai bidang. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan anak usia dini, pengembangan kerajinan, dan juga pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga dan pelestarian lingkungan. Di tahun 2019 menjadi awal dimulainya ajang ini yang seolah ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa di tengah dinamika kota Jakarta masih ada kaum ibu yang peduli dengan lingkungan dan juga masyarakat tanpa kemudian mengharapkan pamrih. Bagaimana kemudian eksistensi dari Ibu-Ibu Kota Awards di tahun 2022 ini? Sudah hadir bersama saya di studio Halo Indonesia. Saya akan sapa ada Ibu Ferry Farhati selaku penggagas Ibu-Ibu Kota Awards. Selamat siang, Bu Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang. Kemudian ada Ibu Serena Pitupulu, salah satu penerima awards Ibu-Ibu Kota Awards tahun 2019. Saya akan sapa. Selamat siang, Bu Sere. Selamat siang. Kemudian hadir juga di sebelah saya ada Mas Rene Suhardono selaku pemateri dalam kelas bijak pada Ibu-Ibu Kota Awards. Selamat siang, Mas. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Saya akan mulai terlebih dahulu ke Ibu Ferry. Bu Ferry bicara soal Ibu-Ibu Kota Awards lahir di tahun 2019. Saat itu kemudian mencari banyak sosok ibu-ibu kota yang dia membaktikan dirinya gitu ya untuk kota Jakarta, untuk masyarakat kota Jakarta. Mungkin boleh diceritakan kembali Bu Ferry, saat itu apa keresahan Ibu sehingga akhirnya menggagas Ibu-Ibu Kota Award? Ya, jadi sebetulnya gagasan Ibu-Ibu Kota Awards ini awalnya muncul ketika saya sebagai istri gubernur memimpin organisasi tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan juga beberapa organisasi lain seperti Dekranasda dan juga YKI DKI. Nah, dalam menjalankan tugas itu saya sering jalan ke sudut-sudut kota Jakarta. Dan salah satunya nih ketemu sama Bu Seri nih. Bu Seri ini salah satu pencetus nih sebetulnya yang membuat saya ingin mengapresiasi perempuan penggerak di Jakarta. Saya waktu itu sebetulnya ibu rumah tangga kan ya, yang tahunya hanya Jakarta Selatan, Mas Rene ya. Jadi Jakarta Selatan, jadi ngantar anak ke sekolah, jalan-jalan di mall, mungkin Jalan Sudirman yang kita tahu hanya itu. Ketika dibawa ke sudut-sudut Jakarta, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang melakukan aksi hidup baik untuk lingkungan. Yang mengerjakannya itu dengan tulus dan tanpa pamrih, sepi dari pemberitaan. Dan namanya kalau di-search di Google, nggak muncul. Sebetulnya ini kan sebuah harta karun lah buat Jakarta itu sebetulnya. Kalau mereka ada itu, itulah yang membuat Jakarta menjadi terasa lebih nyaman saat ini. Karena ada beberapa penggerak yang mau melakukan aksi hidup baik. Mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Dan salah satunya yang pertama kali saya bertemu itu Bu Sere. Waktu itu ingat Bu Sere menunjukkan bank sampahnya. Dan juga bercocok tanam jahe merah ya waktu itu. Bercocok tanam jahe merah gimana dia bisa menggerakkan warga sekitarnya untuk cinta lingkungan, memilah sampah, bercocok tanam di lahan kosong yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Gimana caranya supaya aksi hidup baik yang mereka lakukan itu tergaungkan dan bisa didengar oleh banyak orang di Jakarta. Yang kemudian bisa menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan mungkin malah bermunculan lagi sebetulnya banyak sosok-sosok lain. Dan alhamdulillah akhirnya sejak 2019 itu kita mulai melakukan seleksi, mengumpulkan cerita-cerita dari sudut-sudut Jakarta, cerita-cerita yang menghangatkan hati, yang kemudian kita angkat ke permukaan untuk didengar oleh banyak orang melalui ajang Ibu-Ibu Kota Awards ini. Jadi mereka yang waktu itu berjalan dalam sunyi gitu ya. Betul. Seperti Bu Sere, sekarang kemudian merasakan terangnya Bu di tahun 2022. Bahkan kita mengikuti pemberitaan gitu, kemudian Bu Sere sudah dinobatkan sebagai salah satu duta. Saya kan ke Bu Sere. Bu Sere, setelah 2019 mendapatkan apresiasi, terus kemudian berjalan waktu masih terus konsisten gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Bu Sere. Perbedaan seperti apa kemudian yang dirasakan setelah menjadi salah satu penerima Ibu-Ibu Kota Award saat itu gitu, sampai dengan saat ini Bu, dan dinobatkan menjadi duta urban farming?
Terima kasih. Jadi waktu saya mendapatkan penghargaan Ibu Kota Award itu saya gak nyangka sama sekali. Benar-benar kaget gitu. Kok bisa dapet gitu. Kok ada Ibu Ferry udah memang ketemu waktu panen jahe itu saya interesan bener sampai kita gandengan waktu kita jahe saya biasanya orang kecil-kecil segini, jahe saya segede gini, jahe merah. Jadi buat saya program Ibu ini sangat memberi semangat lagi untuk saya bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus udah gitu memberikan ilmu saya ketuk tular untuk generasi yang akan datang untuk melindungi bumi dan lingkungan ini. Oke. Tahun ini kemudian berbeda Bu Ferry ya. Pandemi, terus kemudian kita tahu sudah banyak penerima awards gitu ya. Banyak masyarakat yang bertanya kenapa tidak membuka lagi untuk kemudian kita memberikan nominasi. Tapi kenapa kemudian tidak mencari lagi yang baru tapi kemudian melakukan pelatihan supaya mereka sustainable? Ya, jadi dari tahun ke tahun sebetulnya kita punya ada perubahan setiap tahun itu temanya. Nah tahun ini saya merasa bahwa tergelitik juga oleh pertanyaan dari banyak orang setelah mendapat award, what next? What's next? Jadi ibu-ibu ini setelah dapat award terus ngapain gitu. Sebetulnya ibu-ibu ini setelah mendapat award aktivitasnya jauh lebih banyak karena ceritanya udah terangkat dan mereka bisa menjadi narasumber, kemudian bisa berkolaborasi juga dengan yang lain untuk melakukan aksi hidup baik. Dan saya pikir ibu-ibu ini harus diangkat lagi ceritanya ke permukaan. Bagaimana saya mendengar dari cerita dari Ibu Wali Kota, Bu, Ibu Kota yang ini dengan yang tahun sebelumnya berkumpul bersama melakukan aksi hidup baik, membersihkan sungai. Dan dengan itu inisiatif mereka kemudian. Inisiatif mereka. Jadi setelah mereka dipertemukan dalam ajang Ibu Kota Awards, mereka punya keterikatan. Dan ketika ada keterikatan itu mereka bersama-sama melakukan aksi hidup baik yang jauh lebih besar. Dan dampaknya lebih luas gitu. Akhirnya saya putuskan tahun ini mengumpulkan mereka dalam acara Temali, Temu Kembali dengan sosok-sosok ini, bersilaturahmi dan dalam pertemuan itu seperti FGD akhirnya. Mereka berencana mau melakukan ini bersama-sama di perbidang mereka masing-masing. Selain itu juga kami mengisi tahun ini dengan acara Bekali, belajar kembali. Jadi mereka diberi materi-materi yang bisa membuat mereka lebih siap untuk bisa menebarkan aksi hidup baiknya ke halayak yang lebih luas lagi. Karena sekarang tuntutannya udah beda. Diundang sana-sini, diajak berbicara, diajak menjadi narasumber dan lain-lain. Dah acaranya itu Bekali itu ada kelas bicara, bagaimana public speaking dan lain-lain. Kemudian ada kelas bijak, bagaimana menyelesaikan permasalahan dan lain-lain seperti itu. Nah, salah satu narasumbernya Mas Rene ini dalam kelas bijak. Terus ada satu lagi kelas binar. Kelas binar itu bagaimana kita menampilkan diri. Jadi sosok yang berkepribadian dan menarik gitu, itu kelas binar. Jadi ibu-ibu ini memilih kelas-kelas itu untuk diikuti dan insya Allah setelah keluar dari situ bisa lebih percaya diri, lebih tahu bagaimana berbagi dengan halayak lebih luas. Selain itu juga Mas Anies ikut jadi narasumber dengan topiknya leadership dan mentoring. Jadi mengisi juga gitu ya? Mengisi juga. Jadi leadership dan mentoring gimana menduplikasi aktivitas ini kepada orang-orang lebih banyak lagi. Mengajak orang untuk melakukan aksi hidup baik lebih luas lagi. Jadi kemudian sekarang dari forum tadi ya, dari forum grup diskusi sampai lahir kemudian adanya kelas-kelas pelatihan, pembinaan gitu ya untuk mereka. Dan salah satunya adalah Mas Rene yang ada di sebelah saya gini. Nah ini adalah kita sebut teman ngobrol ibu-ibu ya Mas, betul ya? Gitu. Apa kemudian yang dibekali atau diberikan kepada ibu-ibu ini karena kemudian para ibu-ibu penggerak sudah menjadi motor yang dia sekarang menjadi pembicara di depan umum, menyampaikan, membenahi kembali, memberikan pengetahuan yang dia miliki
untuk kemudian diaplikasikan, Mas? Apa kemudian yang dibekali untuk para ibu-ibu ini? Mungkin kalau menggunakan bahasa apa yang diberikan nggak ada sih, karena ibu-ibu itu udah punya semua. Justru saya ingat banget waktu Mbak Ferry minta, saya udah ngisi kelas tuh banyak ya, ribuan kali sejak mulai lenongan istilahnya ya, di depan orang. Tapi belum pernah saya masuk ke kelas yang semenakutkan itu. Wow, apa yang menjadi menakutkan? Karena ngebayang gak sih isinya semua perempuan, Ibu-ibu pula. tahu kan ya, tahu ada energinya itu kan ya, ya yang kita sebagai laki-laki ngerasa semakin nggak berguna gitu ya. Karena kan ibu yang ngurusin bapak, ibu yang ngurusin anak, ibu yang ngurusin rumah, ibu yang ngurusin taman, ibu yang ngurusin kebersihan. Dan sekarang menjadi motor penggerak. Gitu. Iya, dan saya kok malah kebalik sih ya. Jadi kalau ditanya apa yang saya berikan, nggak ada, malah yang saya dapatkan. Dari situ saya melihat apa ya, humbling banget gimana para perempuan-perempuan yang kerap nggak dilihat gitu ya, tidak dilirik, tapi muncul sebagai pendobrak justru. Buat saya ibu itu, saya yakin sebagai sekolah pertama untuk anak-anak. Setuju. Sebagai pelabuhan buat para suaminya, ya kan. Dan selanjutnya apabila keadaan rumah itu baik, maka kebaikan itu akan menyebar ke kanan kirinya. Itu yang saya lihat sih. Jadi yang saya lakukan saat itu cuma bukan ngisi bejana ya, karena bejananya juga sudah terisi baik. Betul. Tapi kayak apa ya, bikin jadi lebih bersinar aja gitu. Karena dia sudah diamond, sudah sesuatu yang berharga. Dibantu poles jadi bersinar, tapi moles juga salah satu sebuah nilai penting. Karena kalau tidak dipoles, kemudian tidak tambah bersinar. Mas Rene, oke. Saya akan ke Bu Sere. Bu Sere, ngobrol apa sama Mas Rene kalau misalnya lagi pelatihan? Apa yang kemudian banyak dipelajari dari Mas Rene yang bisa dipetik dan dibagikan ke pemirsa Dai TV? Ya, bagaimana kita misalnya mendapatkan masalah, terus diberikan jalan yang secara normal ya. Kan kadang-kadang kalau ada warga yang nggak mau atau misalnya buat kompos aja udah salah, ini kok salah sih Bu gitu. Padahal kita nanti dibikin Bapak Rene dengan santun gitu, dengan santun. Ayo kita coba lagi gitu jadi misalnya. Kalimat-kalimatnya juga harus tepat dan dipilih. Iya. Itu banyak Mas yang diajari kalau seperti itu. Iya, jadi cerita, memang cerita. Jadi banyak, maksudnya kita itu nggak boleh terus ikut mutung juga gitu. Jadi enjoy aja gitu. Karena kan nggak pasti salah itu pasti ada kan ya. Tapi kita untuk mengajak mereka untuk memperbuat misalnya kayak bikin kompos atau ekoenzim itu atau yang lainnya pertanian kan belum tentu pasti jadi, tapi diberikan semangat. Nah itu makanya dipoles sedikit itu jadinya akhirnya kami lebih semangat dan pantang menyerah. Dipoles terus kemudian ada lingkaran jadi sebuah cincin gitu. Yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih berharga. Terima kasih Bu Sari sudah membuat saya merasa sedikit lebih berguna. Oke, baik. Kita akan break sejenak. Kita akan break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana kemudian pembekalan ataupun pembinaan yang diberikan kepada para penerima Ibu Kota Awards di tahun 2022 ini. Usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan narasumber spesial yang ada di studio Halo Indonesia siang hari ini. Saya akan kembali mulai ke Mas Rene. Mas Rene, kalau kita bicara soal kelas yang isinya ibu-ibu, gitu, pasti kemudian kita tahu antusiasme mereka besar. Banyak pertanyaan yang muncul dari mereka. Apa saja kemudian yang banyak mereka tanyakan saat Mas Rene kemudian memberikan materi kepada mereka? Saya udah amnesia juga sih kalau udah di hadapan ibu-ibu itu ya udah langsung. Yang menarik gini, salah satu pelatihan, salah satu exercise yang kami lakukan namanya River of Life. Jadi ibu-ibu itu diminta menggambarkan
perjalanan hidup mereka untuk menjelaskan apa sih yang mengantar mereka sampai di titik ini dan kemudian membagi cerita itu kepada satu sama lain. Ada beberapa orang yang sudah merasa kenal dekat, tapi pada saat diberikan drill itu mereka baru tahu ternyata hidup lo ya Allah gitu ya. Masya Allah, dengan sebegitu rupa kehidupanmu kau masih mampu melakukan ini. Jadi yang muncul adalah mutual respect. Dan ini salah satu exercise yang lazim kami lakukan kalau di teknik fasilitasi itu untuk membuat orang bukan melihat masalah sebagai sesuatu yang untuk dihindari. Tapi membuat masalah itu, karena berapa banyak sih Mam, dalam hidup kita ngerasa sesuatu tuh baik gitu ya. Tapi nggak taunya buruk. Atau sesuatu yang kita pikir pasti hancur deh, jelek banget deh. Tapi ternyata nggak tahu ternyata baik. Dan momen-momen itu yang membuat kita menjadi punya turning point, menjadi punya proses tumbuh kembang yang istimewa. Kan ibu-ibu ini menggali kesadaran itu bukan disampaikan sendiri. Jadi mereka mengalami sendiri. Dan ada refleksi. Ada sebetulnya mereka sudah mengalami, tapi kemudian mereka tidak menyadari hal itu. Berapa banyak sih yang terjadi dalam hidup kita? Titik-titik yang kalau kita nggak coba ingat-ingat, kita coba merenung, kita coba mensyukuri ujungnya bahwa karena titik itu ini yang mengantar ke kita sekarang. Karena titik itu membuat kita jadi lebih bijak. Tugas saya cuma ingin mengingatkan sekali lagi bahwa mengingat ke belakang itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru bisa mendapatkan banyak hal. Karena ini akan memberikan jalan kita dalam melangkah ke depan. Itu jadi self motivation dan kekuatan yang kemudian dari pola berpikir dan pemahaman tadi gitu. Mereka akan menjadi membakar semangat diri sendiri. Motivasi itu kan bahasa Latinnya motivare. Bagaimana saya bergerak dari satu titik ke titik lain. Dan kenapa Bu Ferry penting untuk kemudian ada kelas seperti ini yang tadi disampaikan oleh Mas Rene ya. Kenapa penting Bu? Karena kebanyakan kelas atau pendampingan atau pelatihan lah kita sebut sama-sama adalah lebih ke bagaimana menggunakan media sosial. Bagaimana kemudian sustainable-nya. Bagaimana kemudian pemasarannya gitu. Ternyata diselipkan seperti ini gitu. Dan ini saya mendengarnya saya sudah wah penting gitu. Jadi ibu dulu kalau mau ikut. Oke, saya tidak masuk nominasi. Jadi sebetulnya ya, saya melihat bahwa ibu-ibu sendiri sebetulnya udah pembelajar yang luar biasa. Tapi mereka tuh tidak sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya dampaknya luar biasa. Mereka tuh humble banget gitu. Nah ketika diajak oleh Mas Rene untuk flashback dan melihat apa saja sih yang mereka lewati selama ini. Sebetulnya kan masalah itu pasti ada. Gitu. Masalah akan selalu dihadapi. Tapi yang tadi dijelaskan sebenarnya, masalah yang dihadapi itu sebetulnya sebuah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih baik. Cuman perlu dikasih wadah untuk mereka melihat diri sendiri bahwa you've done a lot, you've done something right gitu. Yang insya Allah kalau ibu-ibu mau mengangkat cerita ini ke permukaan, semakin banyak orang yang mau belajar, semakin banyak ilmu yang disebarkan, bisa kebayang Jakarta jadi seperti apa. Suasananya jadi lebih hangat, jadi suasana yang lebih menenangkan untuk warganya. Saya bilang apa yang mereka kerjakan itu di satu tempat, itu seperti titik akupuntur. Kalau satu titik akupuntur, dampaknya ke seluruh badan. Apa yang dikerjakan ibu-ibu di tempatnya masing-masing ini menciptakan suasana Jakarta yang jauh lebih baik, yang jauh lebih penuh harapan, dan kisah-kisah mereka inilah yang menyatukan kita di Jakarta. Jadi masih ingat saya waktu itu Mas, saat 2019 ya, ada 152 ya kemudian yang masuk. 2020 kalau tidak salah direkomendasikan nih, kelompok melakukan rekomendasi. Banyak kemudian cerita-cerita seperti ini yang Dai TV juga kemudian menggali kembali cerita-cerita dari para ibu-ibu ini gitu. Baik yang mereka mendapatkan award gitu, ataupun ya mereka yang memang masih berjalan dalam sunyi tadi gitu. Warga harus merasakan ini sebagai kota yang kita topang bareng-bareng. Masalahnya kita tanganin bareng-bareng. Namanya juga kota kolaborasi. Di kota yang semua permasalahannya itu ditanggung bersama, diselesaikan bersama. Saya kan ke Bu Sere, grup diskusi teman-teman sudah terbentuk dan
kemudian menginisiasi banyak hal gitu. Bahkan tidak melibatkan Bu Ferry sudah bisa jalan mandiri sekarang itu. Apa kemudian yang menjadi harapan, mimpi berikutnya dari para ibu-ibu ini yang berkumpul gitu untuk kita sama-sama berkolaborasi memajukan Kota Jakarta, Bu? Jadi mimpi atau untuk rencana ke depannya dengan kami 62 sosok Ibu-Ibu Kota Award ini, kami akan tetap melanjutkan aksi hidup baik yang sudah kami lakukan kalau saya mulai dari 2006 sampai sekarang pun itu akan kita lanjutkan, dan juga kami akan saling bisa mengisi kolaborasi, misalnya kayak bagian pemberdayaan anak atau kesehatan, dan saya di bagian lingkungan. Kami bisa dengan satu tempat, jadi kami tidak ada lagi pandang itu DKI Jakarta Utara atau, jadi kami bisa bekerja di tempat yang mana butuh. Kayak kami kemarin berencana mau ke tempat Bu Puri, Bu. Oke, saya bagian tamannya. Oke, saya bagian hidroponiknya. Oke, saya bagian UMKM-nya. Dan jadi kami tambah semangat dengan adanya ini. Jadi kayaknya udah diarti lah gitu, susah nyebutinnya. Pokoknya kalau pagi gitu ya udah terbiasa kita. Karena apa? Sekarang hanya kita bagaimana utamanya apa yang kita buat aksi hidup baik kita ini, kita akan bikin untuk regenerasi, ketuk tular untuk generasi yang akan datang supaya tetap berkelanjutan. Oke. Terima kasih. Ketuk tular ya. Ketuk tular. Kalimat yang sudah jarang sekali saya dengar gitu. Oke. Dan mereka itu ketemu sosok yang punya keahlian yang berbeda tuh, terus ada ide, yuk kita bikin bareng-bareng aktivitas yang ternyata dampaknya jauh lebih luas lagi dari apa yang dikerjakan sendiri gitu. Sebuah legacy ketika bisa diwariskan itu sesuatu yang sangat hebat dan keren. Dan Bu Sere ternyata bisa mewariskannya gitu ya. Saat ini sudah ada penerus di sana ya, yang tanpa harus Bu Sere standby di sana melihat semua kegiatan lingkungan itu, bank sampah, ekoenzim, dan urban farming gitu. Sudah ada penerusnya. Kalau di tempat saya, puji syukur sudah ada. Jadi malah urban farming kami sudah makin bagus. Jadi udah ada perikanannya sendiri. Jadi warga sendiri terpacu untuk gotong royong untuk membuat urban farming. Jadi kalau saya hanya tinggal, Bu Sire hanya membantu aja. Jadi mereka udah pokoknya semangat. Jadi kayak ketuanya juga udah ganti ya? Ketuanya udah ganti. Jadi udah ada saya ketua juga, baru nih. Jadi itu bapak-bapak loh ketuanya, bapak-bapak semangat. Jadi saya bilang ayo terus lanjutkan. Jadi kita bikin yang terbaik karena apa? Jadi seperti contohnya, maaf kalau sayur kale kan mahal ya. Di kami sayur kale kemarin tuh ada kali satu batang itu ada sekitar 500 gram. Oh. Gede banget. Saya cuman kemarin mungkin waktu syuting foto kita foto juga ada kegiatan itu. Jadi saya hanya mendampingi. Jadi sudah ada generasi selanjutnya, dan juga yang saya dampingi tempat-tempat wilayah lain itu biasanya walaupun pandemi ini saya terus melakukan aksi hidup baik ini dengan webinar online. Jadi kalau mereka dapat apresiasi itu saya senang banget. Terus mereka ketuk tular lagi ke RW yang lainnya. Ada juga satu lagi programnya Ibu Ferry yang itu Bu belajar kelas berkebun. Kelas berkebun. Narasumber kelas berkebun. Wow. Nah itu semuanya udah bikin video ekoenzim, udah juara. Jadi saya ngerasa ilmu saya udah saya berikan untuk generasi selanjutnya. Amal jariahnya akan selalu dapat ya. Dahsyat. Mas Reni ya. Dahsyat. Oke. Sebagai penutup, saya akan ke Mas Reni nanti baru ke Bu Ferry, karena masih banyak kemudian ibu-ibu yang masih berjalan di kesunyian gitu ya, tidak terekspos mungkin oleh Dai TV atau media yang lain, tapi mereka tetap berjalan dan mengabdikan dirinya. Apa kemudian pesan yang bisa kita sampaikan agar tetap bijak, tetap semangat?
Ini sok bijak banget ya. Yang saya mau ngomong nih sok bijak banget. Jangan jadikan ketenaran itu sebagai tujuan. Ya, saya yakin juga Bu Sere nggak pernah punya cita-cita untuk diinterview oleh Imam Hidayat TV. Ya, jadi niatnya diluruskan saja. Kalau niatnya sudah lurus, jalankan sebaik mungkin. Pada saat dijalankan sebaik mungkin, diiringi dengan doa, dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya justru pengen dengar gimana ceritanya Mbak Ferry sama Bu Sere bisa ketemu. Apa ada orang yang bikin appointmentnya Bu Sere ketemu Mbak Ferry? Nggak ada. Yang membuat appointment Sang Pencipta. Iya. Ditentukannya waktunya saat itu. Yang diomongkan itu. Kemudian ada pemikiran tertentu di Mbak Ferry, ada pemikiran tertentu di Bu Sere, ketemu. Jadi lebih baik fokus kita itu bukan berambisi, tapi bersiap. Salah satu cara bersiap adalah dengan, yaitu, di dalam diri kita tuh ada pertarungan yang tidak akan pernah berhenti. Dengan diri sendiri, namanya ego. Kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dapat like, subscribe. Itu yang kadang-kadang bisa berbalik untuk membuat kita jadi reaktif, overacting. Ibu-ibu ini nggak ada kebutuhan itu. Karena ada yang liput, syukur. Nggak ada yang liput, jalan terus. Ada yang ngajakin kerja bareng, ibu-ibu kota, ayo. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Jadi, apa ya, saya tuh dapat pelajaran banyak dari cerita ini. Bahwa, udah, fokuskan hidup kita ini mempersiapkan diri. Mempersiapkan dengan memahami apa sih yang mengantar saya ke sini. Dan bahwa yang paling mengerti tentang diri saya sejatinya bukan saya, tapi pencipta kita. Dan pencipta kita punya rencana terbaik. Tinggal apakah saya sudah menempatkan niat terbaik, ikhtiar terbaik. Ikhtiar itu menarik ya. Tahu ya artinya Imam? Usaha, tapi kata dasarnya kan dalam bahasa Arab ini khair. Jadi hanya usaha yang didasarkan atas niat baik dengan cara yang baik, itu ikhtiar. Kalau ini sudah dijalankan, hasil apapun yang didapat itu yang terbaik. Jadi asik. Jadi niatnya kemudian ya yang harus dipertahankan. Gitu ya? Dan jalani bersama orang-orang terpercaya. Circle-nya. Dan sekarang sudah terbentuk ya grupnya, dan itu terbuka untuk semua ibu-ibu yang saat ini masih berjalan sendiri mungkin gitu ya. Untuk bapak-bapak boleh, Bu Sere? Bapak-bapak silakan. Kalau di saya Karang Taruna pun udah mau bergerak. Bapak-bapak Anak-anak juga, anak-anak. Jadi kayak seperti anak PAUD gitu, ada hari-harinya mereka ke bank sampah, ke lahan urban farming, mereka kasih makan ikan, bahwa mereka mengajari bagaimana kehidupan selain kita dengan binatang-binatang yang ada. Nah itu anak-anak itu senang. Nah itulah yang kita harapkan. Terus anak-anak juga udah mulai belajar bagaimana pilah mereka tuh, kan kalau dulu istilahnya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sekarang pilahlah sampah mulai dari rumah. Nah, jadi mereka udah terbiasa. Misalnya sampah itu mereka kalau nggak ketemu tempat sampah mereka pegang dulu, baru nanti ketemu tempat sampah mereka buang. Nah itu ya, mindset itulah yang kita coba mau merubah untuk masa depan anak cucu kita supaya asri lingkungannya. Sebagai penutup Bu Ferry, apa kemudian doa dan harapan gitu ya untuk para ibu-ibu kota award ini, baik yang mereka mendapatkan penghargaan ataupun mereka yang masuk nominasi dan mereka yang belum terlihat dan terangkat sosoknya saat ini, tapi masih terus berkolaborasi untuk ibu kota. Ya, jadi insya Allah puncak acara Ibu-Ibu Kota Awards ini akan dilakukan tanggal 11 Oktober. Nah, informasi tentang kegiatan ini yang ingin ikut terlibat bisa lihat di Instagramnya @ibu_ibukota dan juga @aksi-hidup-baik. Jadi kami ada tagar ya, tagar aksi hidup baik. Ya, tagar ini adalah ajakan bagi warga untuk sama-sama menebar kebaikan untuk sekitar. Bentuknya bisa macam-macam. Kita ajak ibu mendongeng, misalnya untuk anak-anaknya, belajar memilah sampah, sekolah-sekolah, anak TK diajak ke belajar. Itu aksi hidup baik yang kita ingin gulirkan terus supaya Jakarta ini menjadi tempat yang subur untuk kegiatan-kegiatan baik. Jadi diramaikan IG-nya, diangkat kisah-kisah ibu-ibu ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan aksi hidup baik di Jakarta. Baik. Terima kasih. Dan tagarnya juga jangan lupa terus dipakai, tagarnya aksi
hidup baik. Baik, terima kasih Bu Ferry, Bu Sari terima kasih, Mas Ren terima kasih. Untuk Anda pemirsa jangan belanjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.